Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penggunaan Alat Terjemah Instan dalam Penerjemahan dalam mata kuliah Nadhoriyah Al-Tarjamah dengan dosen pengampu Al-Ustadz Farid Marzuki Amar, LCMA. Dalam kelompok 5 ini beranggotakan 3 orang, Anissa Salsabila, Salwa Bilkisti, dan Amilah Faidatul Ainaini. Untuk pembahasan kali ini, yang pertama, definisi alat terjemah instan. Yang kedua, macam-macam alat terjemah instan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan alat terjemah instan. Yang pertama, saya Salwa Bilkisti akan menjelaskan tentang definisi alat terjemah instan. Alat terjemah instan atau alat penerjemah otomatis adalah aplikasi atau sistem komputer yang dirancang untuk menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain secara otomatis dan cepat. Teknologi ini memanfaatkan pemrosesan bahasa alami atau yang disebut juga natural language processing untuk memahami dan menerjemahkan makna dari teks yang dimasukkan. Untuk macam-macam alat terjemah instan akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Anissa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat terjemah instan. Alat penerjemah instan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan teknologi dan fungsionalitasnya. Yang pertama, penerjemah mesin berbasis statistik, menggunakan statistik probabilitas untuk menerjemahkan teks. Model ini memerlukan kumpulan data besar untuk dilatih agar dapat menghasilkan terjemahan yang akurat. Contohnya seperti Google Translate, tapi versi lama yang menggunakan metode pemetaan kata berdasarkan frekuensi kemunculan dalam korpus data. Yang kedua ada penerjemah mesin neural, memanfaatkan jaringan saraf tiruan untuk menerjemahkan teks dengan cara yang lebih canggih, mempertimbangkan konteks kalimat secara keseluruhan. Salah satu keunggulannya yaitu lebih akurat dan menghasilkan terjemahan yang lebih alami dibandingkan metode sebelumnya. Contohnya seperti Google Translate tapi versi terbaru dan Amazon Translate yang menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas terjemahan. Yang ketiga ada alat penerjemah berbasis aplikasi, aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna menerjemahkan teks atau ucapan secara langsung melalui perangkat mereka. Seperti aplikasi Microsoft Translator dan eTranslate yang menawarkan fitur penerjemahan suara dan teks dalam berbagai bahasa. Yang keempat ada earphone penerjemah, perangkat wearable yang menerjemahkan percakapan secara langsung saat pengguna berbicara dengan orang lain dalam bahasa berbeda. TimeCat Play with T2HG yang mampu menerjemahkan percakapan secara instan dengan dukungan berbagai bahasa dan aksen. Yang kelima ada alat penerjemah berbasis web, platform online yang menyediakan layanan penerjemahan teks secara langsung melalui browser. Contohnya seperti DeepL dan Reverso yang dikenal karena kualitas terjemahan mereka. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan alat penerjemah instan yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Amira Fatul Aina ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan alat penerjemah instan. Menggunakan alat penerjemah instan seperti mesin terjemahan otomatis memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah ringkasan dari masing-masing aspek tersebut. Yang pertama, yakni kelebihan. Poin pertama, pada kecepatan. Alat penerjemah instan dapat memberikan hasil terjemah dalam hitungan detik jauh lebih cepat dibandingkan dengan penerjemah manusia yang memakan waktu lebih lama untuk menganalisis dan menerjemahkan teks. Yang kedua, yakni biaya efisien, yaitu menggunakan alat penerjemah otomatis yang biasanya lebih murah atau bahkan gratis dibandingkan dengan biaya jasa penerjemah manusia. Ini sangat menguntungkan untuk pengguna memiliki anggaran terbatas. Yang ketiga, yakni aksesibilitas, yaitu alat ini dapat diakses kapan saja. Ini membuatnya sangat praktis untuk menggunakan sehari-hari. Yang keempat, yakni kemampuan multibahasa, yaitu banyak alat penerjemah mendukung berbagai bahasa, memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan teks dalam banyak bahasa sekaligus.
Selanjutnya yakni integrasi dengan aplikasi lain, yaitu alat penerjemah seringkali dapat diintegrasikan dengan aplikasi seperti perangkat lunak, pengeditan, atau platform manajemen konten untuk meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian yang kedua yakni kekurangan. Yang pertama yakni ketidakakuratan, yaitu hasil terjemahan seringkali kurang akurat, terutama dalam menangkap konteks dan nuansa bahasa yang kompleks. Terjemahan bisa menjadi harfiah dan kehilangan makna yang lebih dalam dari teks asli. Kemudian yang kedua yakni kualitas teks sumber. Kualitas hasil terjemahan bergantung pada kualitas teks sumber. Jika teks sumber ini tidak ditulis dengan baik atau ambigu, maka hasil terjemahan juga akan buruk. Yang ketiga yakni kurangnya sentuhan manusia. Alat penerjemah tidak dapat memahami konteks budaya dan nuansa sosial yang mungkin penting dalam komunikasi. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam situasi sensitif ataupun moral ataupun formal. Yang selanjutnya yakni yakni keterbatasan dalam teks kreatif. Untuk teks yang bersifat kreatif atau memerlukan gaya penulisan tertentu, alat penerjemah seringkali tidak dapat menghasilkan terjemahan yang memadai dibandingkan dengan penerjemah manusia yang dapat menyesuaikan gaya dan ton. Selanjutnya, resiko kebocoran informasi, yakni menggunakan alat online untuk menerjemahkan dokumen sensitif bisa beresiko terhadap kerahasiaan informasi karena data mungkin disimpan atau diproses oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu Untuk kesimpulan. kesimpulan, alat penerjemah instan atau alat penerjemah otomatis adalah aplikasi atau sistem komputer yang dirancang untuk menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain secara otomatis dan cepat. Penggunaan alat ini dapat menjadi solusi kita untuk memahami teks secara keseluruhan. Namun, kita harus memahami bahwa terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan alat terjemah instan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.